Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 3 Juli 2022 merupakan pekan biasa ke-14 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong dan Felicita Zahara. Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 66 ayat 10 sampai dengan 14c. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem, bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu menghisap dari susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan kepada Yerusalem keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu,
dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 6 ayat 14 sampai dengan 18. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, dan perkataan Kristus diam di antara kamu dengan segala kekayaannya. Haleluya, 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 haleluya.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 10 ayat 1 sampai dengan 12 dan ayat 17 sampai dengan 20. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu.' Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi juru damai bagi dunia. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Dunia saat ini sedang dibayang-bayangi oleh pelbagai krisis yang berkepanjangan. Baru saja gelombang pandemi COVID menyurut dan diharapkan tidak muncul gelombang virus lainnya. Kini terbuka ancaman krisis yang lain. Peperangan di timur Eropa antara Rusia dan Ukraina berdampak global karena sikap saling bermusuhan dan saling jegal yang menyebar di kalangan sejumlah negara
dengan alasan memberikan sanksi. Dan ekor dari semua itu menciptakan krisis multidimensi berupa krisis pangan, krisis energi, krisis kemanusiaan, serta krisis ekonomi yang mendunia. Masalah ini diungkapkan oleh Presiden kita Joko Widodo dalam beberapa kesempatan sebelum keberangkatannya ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu. Wajahnya terlihat amat gundah. Keseriusan masalah ini disikapi dengan dilaksanakannya kunjungan diplomatik Presiden bersama Ibu Negara, Ibu Iriana, pada akhir Juni 2022. Dengan menjalankan amanat konstitusi negara, Presiden Jokowi menunaikan perannya secara bebas aktif kepada kedua pihak yang bertikai. Sebab perseteruan yang berkepanjangan ini bisa berujung pada ancaman perusakan global secara masif jika saja senjata nuklir mulai diluncurkan. Ibu, Bapa, kaum muda, dan rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seperti nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini, Tuhan sejatinya adalah tempat perlindungan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nabi Yesaya meyakinkan orang-orang Yahudi yang baru kembali dari pembuangan Babilonia tentang kepastian janji Allah, yaitu cintanya yang seperti seorang ibu yang menyayangi anak-anaknya. Namun manusia yang sering terjebak dalam kesombongan dan egosentris, baik secara pribadi maupun kelompok, sering membuat kondisi jadi saling bertentangan hingga menimbulkan percekcokan, permusuhan, dan bahkan peperangan. Padahal seperti pesan Rasul Paulus dalam bacaan kedua, setiap kita diutus untuk memberikan kesaksian tentang Kristus melalui hidup dalam pelayanan, pengorbanan, dan pemberian diri. Karena kita milik Allah, kita hendaknya mengikuti tuntunan dan pimpinan dari Allah yang menyelamatkan, yang menghendaki damai sejahtera dan rahmat bagi semua orang. Menjadi ciptaan baru seperti itulah yang memberi arti dalam hidup. Yesus tahu perutusan menjadi ciptaan baru itu bukanlah hal mudah. Sang guru mengatakan, "Aku mengutus engkau seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Membawa misi Allah memang tidak gampang. Selama setiap manusia merasa dirinya lah yang paling benar, di situ pasti muncul perdebatan yang menjadi benih permusuhan. Maka Yesus mengajarkan agar kita mengungkapkan damai pada setiap orang, atau minimal jika orang itu tidak mau menerimanya, tetaplah damai itu tinggal di dalam diri kita. Di sini dibutuhkan pengendalian diri untuk menjaga hati kita tetap damai, tidak terprovokasi oleh yang terjadi di luar kita. Misi perdamaian yang bertujuan mengangkat martabat manusia dengan tindakan kasih adalah bentuk kesaksian yang abadi sepanjang zaman. Kita semua dipanggil untuk melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Di situ kita mengupayakan kesembuhan bukan hanya fisik, melainkan juga mental dan psikis. Cara berpikir sektoral yang hanya mementingkan diri sendiri pun termasuk hal yang perlu disembuhkan. Mengapa cara berpikir seperti itu perlu disembuhkan? Karena saat ini dunia terkoneksi begitu erat dan cepat. Ruang dan waktu yang dialami oleh seseorang di suatu tempat
kini dirasakan dan terjadi semakin hampir bersamaan atau serentak di mana-mana. Pandemi COVID-19 sudah membuktikan itu. Bagaimana dengan peperangan yang memunculkan pelbagai dampak geopolitik dan sosial ekonomi yang dipertontonkan saat ini? Tidak bisa dipungkiri, kita semua adalah warga planet yang sama. Bumi kita, tempat kita berpijak, tempat kita hidup. Apa yang dirasakan sebagai kesakitan seseorang di belahan bumi yang satu, sebenarnya akan menjadi kesakitan kita pula. Hal itulah yang dilihat oleh pemimpin kita yang visioner, Bapak Jokowi. Berdua bersama Ibu Negara, mereka menyediakan diri menjadi duta kemanusiaan untuk mengurangi, bahkan mencegah terjadinya krisis dunia yang berkepanjangan ini. Semoga niat baik Presiden dan Ibu Negara kita ini dapat mengetuk hati pimpinan negara-negara lain, terutama yang terlibat dalam konflik ini secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengambil langkah positif supaya mau hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta semesta yang kekal dan kuasa, sejak awal mula Engkau menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk kami manusia, untuk tujuan mulia, agar kami dapat berbahagia bersamamu. Ampunilah segala kesombongan dan keegoisan umat-Mu, sehingga muncul pelbagai bencana yang diakibatkan oleh ulah kami sendiri yang merusak alam ciptaan-Mu dan mengorbankan banyak jiwa manusia, terutama akibat peperangan. Kiranya Engkau membuka pikiran dan melembutkan hati para pemimpin negara di dunia ini untuk mengutamakan jalan damai dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Semoga misi kemanusiaan yang telah dilaksanakan oleh pemimpin negara kami mampu membuka pintu perdamaian bagi mereka yang bertikai. Doa ini kami hunjukkan dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.